Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kota Kediri akan mempresentasikan tentang materi yang sudah kami pelajari dari bab 7 sampai bab 12. Anggota kelompok kami yaitu Hermalia, Nina Aulianisa, dan Sylvia Angelina Fitriani. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Kak Hermalia. Baik, di materi pertama yaitu bab 7 dengan judul konsep motivasi. Definisi dari motivasi sendiri adalah proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan ketekunan seseorang dalam upaya untuk mencapai tujuan. Ada beberapa teori isi motivasi, salah satunya yaitu teori menurut Abraham Maslow, bahwa motivasi merupakan fungsi dari 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, fisiologis, yaitu kebutuhan yang sangat mendasar meliputi pemenuhan kebutuhan terhadap makanan, udara, dan air untuk bertahan hidup. Yang kedua, keamanan, yaitu kebutuhan akan rasa aman dari kekerasan fisik dan psikis. Yang ketiga, sosial, yang merupakan keinginan untuk dicintai dan mencintai, termasuk di dalam kebutuhan akan kasih sayang dan rasa memiliki. Lalu yang keempat, penghargaan, yang merupakan kebutuhan akan reputasi, prestise, dan pengakuan dari orang lain, termasuk di dalamnya kebutuhan akan percaya diri dan kekuatan. Lalu yang terakhir, aktualisasi diri, yaitu keinginan untuk pemenuhan ambisi pribadi untuk menjadi yang terbaik semampu dirinya. Lalu yang selanjutnya, bab 8. Next slide. Bab 8 mengenai motivasi dari konsep menjadi penerapan. Latar belakangnya yaitu manusia adalah sebagai makhluk hidup individu dan makhluk sosial dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial. Terus itu maksud bahwa manusia bagaimanapun juga tidak dapat terlepas dari individu. Kodrat manusia hidup bersama. Model beberapa motivasi dengan desain pekerjaan yaitu kerisaan. Yang pertama, model karakteristik. Yang kedua, bagaimana dapat desain ulang, meliputi pekerjaan, juga pengayaan pekerjaan. Lalu yang ketiga, pekerjaan relasional. Lalu yang keempat, alternatif pengaturan kerja, termasuk di time ya. Lalu bagian kerja, dan yang terakhir bekerja. Lalu teks sosial dan fisik ya. Selanjutnya di bab 9, dasar-dasar perilaku kelompok. Kelompok merupakan bagian dari kehidupan manusia. Kelompok dapat mengubah motivasi individu atau kebutuhan dan bisa mempengaruhi perilaku individu dalam suatu kondisi organisasi. Kelompok dibagi menjadi dua, yaitu formal dan informal. Kelompok biasanya melalui sebuah urutan terstandar ke dalam 5 tahap. Yang pertama, pembentukan. Yang kedua, timbulnya konflik. Yang ketiga, normalisasi. Yang keempat, berkinerja. Dan yang kelima, pembubaran. Selanjutnya, pada bab 10, memahami kerja tim. Tim kerja merupakan suatu kelompok yang memiliki upaya individu yang menghasilkan kinerja yang lebih besar daripada jumlah input individu. Tim kerja menghasilkan sinergi positif melalui upaya terkoordinasi. Sedangkan kelompok kerja adalah kelompok yang berinteraksi terutama untuk berbagi informasi dan mengambil keputusan untuk membantu setiap anggota yang bekerja di dalam area tanggung jawabnya. Selanjutnya ada cara menciptakan tim yang efektif. Yang pertama yaitu membangun kepercayaan dan saling menghormati. Yang kedua,
Sebagai leader harus memfasilitasi komunikasi di antara anggota tim. Hal ini untuk menciptakan atmosfer komunikasi yang terbuka dan jujur. Yang ketiga, menanamkan sikap saling memiliki. Yang keempat, pengkajian performa tim dan umpan balik. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Kak Silvia. Selanjutnya, bab 11 itu komunikasi. Yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi baik itu pesan, ide dan gagasan dari suatu pihak ke pihak lainnya. Biasanya aktivitas komunikasi ini dilakukan secara verbal atau lisan dengan memudahkan kedua belah pihak untuk saling mengerti. Yang kedua, ada fungsi komunikasi, yaitu yang pertama pengendalian, yang kedua motivasi, yang ketiga pernyataan emosional, yang keempat informasi. Selanjutnya ada arah dalam komunikasi, yaitu ada komunikasi arah ke bawah, komunikasi arah ke atas, dan komunikasi lateral. Dan selanjutnya ada hambatan pada komunikasi, yaitu penyaringan, pemilihan persepsi, informasi yang berlebihan, emosi, bahasa, keheningan, kekhawatiran komunikasi, dan berbohong. Selanjutnya, bab 12 yaitu kepemimpinan. Yang pertama ada pengertian kepemimpinan. Pemimpin pada hakikatnya adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk memengaruhi perilaku orang lain di dalam pekerjaan dengan menggunakan kekuasaan. Selanjutnya ada tipe kepemimpinan. Yang pertama ada tipe otoriter, yang kedua tipe laissez-faire, yang ketiga tipe demokratis, yang keempat tipe pseudo-demokratis, yang kelima tipe karismatik. Selanjutnya ada masalah dalam pimpinan, yaitu kurangnya koordinasi, pengkaderan, dan praktik-praktik organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.